Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Peci Media Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kitab Safinatun Najah, kitab yang sering dikaji oleh santri. Sejarah kitab Safinatun Najah yang perlu diketahui, bagi sebagian besar orang, mempelajari, menghafal dan memahami ilmu fikih tidaklah mudah, apalagi jika harus menguasai dalil-dalil yang menyertainya. Namun ada sebuah kitab yang disyarahi para ulama, yakni kitab Safinatun Najah, yang menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siapapun yang ingin mendalami ilmu fikih. Latar belakang kitab Safinatun Najah atau lengkapnya bernama Safinatun Najah Bima Yajibu ala Abdin li Maulah. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama asal Yaman yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami. Kitab yang disusun beberapa abad yang lalu ini adalah sebuah kitab untuk memahami fikih ibadah yang merujuk pada madhab Syafi'i. Kitab ini sangat populer di kalangan pondok-pondok pesantren seperti pondok-pondok pesantren Nahdiliyin dan masuk sebagai salah satu materi kurikulum dasarnya. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan pembacanya memahami isi kitab tersebut. Karena itu, kitab ini sangat cocok untuk mereka yang mau mempelajari ilmu fikih seperti santri pemula atau masyarakat awam karena sangat ringkas dan mudah untuk dipelajari. Aslinya kitab Safinatun Najah berbahasa Arab dan tanpa dilengkapi dengan tanda baca atau kitab gundul. Untuk itu para santri harus memahami ilmu nahwu dan ilmu sorof. Yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari bacaan tiap akhiran suku kata bahasa Arab yang mengandung arti tersendiri berdasarkan fungsinya. Adapun yang dimaksud dengan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari asal-usul sebuah kata dalam bahasa Arab, perubahan bentuk yang terjadi, serta arti yang terkandung di dalamnya. Dikarenakan kitab ini menjadi rujukan para ulama di seluruh dunia dalam memberikan pengetahuan dasar agama bagi para pemula. Kitab ini kemudian dialih bahasakan ke dalam beberapa bahasa agar mudah untuk dipelajari dan dipahami. Selain itu, tidak sedikit para ulama yang menyusun kitab syarah atau buku penjelasan kitab Safinah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Beberapa syarah kitab Safinah yang dibuat oleh para ulama antara lain kitab Kasyifun saja ala Safinatin Najah karya Syekh Nawawi Banten, kitab Durratus Saminah Hasyah ala Safinah karya Syekh Ahmad bin Muhammad al-Hadrawi, kitab Naikur Rajah Syarah Safinah Najah karya Said Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Membahas apa kitab Safinah itu? Yang pertama, kitab Safinah adalah dasar-dasar akidah Islam. Muqaddimah yang meliputi dasar-dasar akidah Islam seperti macam-macam hukum Islam, rukun iman, dan makna kalimat tauhid. Dasar-dasar akidah Islam dikupas dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, toharoh atau bersuci. Isi kitab kemudian dilanjutkan dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan toharoh atau bersuci seperti hukum air, jenis-jenis dalam Islam, jenis-jenis najis dalam Islam, mandi, wudhu, dan tayamum. Yang ketiga, sholat. Berikutnya adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti uzur sholat, syarat sholat, rukun sholat, bacaan dalam sholat, pembagian waktu sholat, dan lain-lain. Yang keempat, pembahasan tentang jenazah. Berikutnya adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, pengurusan jenazah, termasuk rukun sholat jenazah atau tata cara sholat jenazah. Pembahasan kelima yaitu zakat. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan zakat terkait dengan harta yang dijakati. Yang keenam, membahas tentang puasa. Membahas
hal-hal yang berkaitan dengan puasa seperti waktu wajib puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, qada dan kafarat, pembatal puasa, pembagian iftar dan bukan pembatal puasa. Manfaat mempelajari kitab Safinah. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar akidah Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar ibadah dalam Islam. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang dasar-dasar ibadah dalam Islam. Dan itulah sejarah pengarang kitab Safinah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi bila ada yang salah dalam video ini. Mohon dikritik dan sarannya di kolom komentar ya.